Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Laili Fatimatus Sadiah dengan NIM 2003211000072. Saya dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum DPT mengenai materi simptomatik. Simptomatik sendiri yakni bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Umumnya, penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan tertentu menunjukkan adanya gejala yang khas. Berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi atas gejala lokal dan sistemik. Untuk gejala lokal adalah gejala yang terbatas, yang bersifat setempat, yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Sedangkan gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Di mana secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok, yakni yang pertama ada gejala nekrotis, yang kedua gejala hipoplastis, dan yang ketiga gejala hiperplastis. Adalah tanaman yang terserang penyakit. Yang pertama ada penyakit busuk batang pisang, disebabkan oleh 2 jenis patogen, yaitu bakteri Pseudomonas atau Solanacereum dan jamur Fusarium oxysporum FSP cubanse. Jenis mikroorganisme parasit tersebut menyebabkan kematian tanaman, sehingga sangat merugikan petani dalam usaha tani pisang. Cara pengendaliannya yakni menurut Juniawan 2008, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk upaya pengendalian penyakit ini, yaitu yang pertama infus akar, yang kedua injeksi batang, dan yang ketiga perendaman bibit. Untuk pestisida yang digunakan adalah pestisida nabati opis dengan bahan aktif yang diperoleh dari limbah cengkeh, yakni penyakit speckle daun pisang yang disebabkan oleh cendawan Cladosporium musaemason, merupakan salah satu penyakit bercak daun pisang. Laporan menyebutkan bahwa penyakit speckle biasanya ditemukan pada daun-daun penanaman pisang yang sudah tua yang ditanam di daerah tropika basah dan lembab. Cara penularan penyakit, yakni cara penyebaran penyakit speckle secara lokal ditularkan oleh Conidia dengan bantuan angin. Sementara itu, penyebaran dalam jarak jauh diduga melalui bahan tanaman dan angin yang membawa Conidia penyakit, yakni cara pengendalian penyakit adalah suatu hal yang sukar melakukan pengendalian penyakit speckle daun pisang ini. Hal ini disebabkan karena penularan penyakit ini melalui udara, di mana sumber inokulum selalu tersedia di udara, baik yang berasal dari kebun di dekatnya ataupun yang relatif jauh letaknya. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan baik secara kuratif maupun preventif. Inilah penyakit speckle daun pisang, yakni penyakit embun jelaga. Penyakit ini disebabkan oleh Capangcapnodium sp. Gejala serangan ini terlihat pada permukaan bagian daun yang tertutup oleh lapisan berwarna hitam. Cara pengendaliannya yakni jenis penyakit ini dapat dikendalikan dengan cara menyemprot insektisida untuk membunuh kutu daun, serta memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang untuk mencegah penyebaran penyakit. Berikut ini adalah daun jambu air yang terkena penyakit embun jelaga. 4, yakni penyakit kloros pada daun cabai. Penyakit kloros pada daun cabai disebabkan karena keadaan jaringan tumbuhan, khususnya pada daun, yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil, sehingga tidak berwarna hijau, melainkan kuning atau pucat hampir putih. Gejala yang ditunjukkan dapat bervariasi, tergantung pada faktor penyebabnya. Semakin tinggi pH tanah, maka tumbuhan akan semakin klorosis. Semakin lama tanaman mengalami
klorosis, maka akan semakin parah klorosis yang terjadi. Klorosis ringan dimulai dengan warna daun yang memucat. Warna kuning menunjukkan klorosis yang lebih serius. Bagian yang mengalami klorosis dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau bahkan gagal untuk membentuk bunga dan buah. Selain itu, daun yang klorosis akan lebih rentan terhadap penyakit. Penanganan untuk tanaman yang mengalami klorosis bervariasi, tergantung pada penyebabnya. Jika klorosis disebabkan oleh pemadatan tanah, drainase yang buruk, pertumbuhan akar yang buruk atau luka pada akar, maka penanganan secara teknis budidaya seperti pemberian mulsa dapat dilakukan. Bentuk tanaman yang terkena penyakit klorosis. Warnanya akan menguning atau memutih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.